Ingatlah, ingat bahwa Anda adalah orang berdosa juga. Anda juga bisa menginterpretasikan Islam salah. Jadi Anda membela Islam justru menimbulkan nilai yang buruk di mata saya. Dengan cara Anda ya. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Untuk episode hari ini, kami akan secara khusus membahas sebuah komentar yang ada pada video kami sebelumnya, yaitu komentar dari akun yang bernama Oppo A12 PMK. Apa saja tanggapan beliau dalam video tersebut? Hari ini akan saya diskusikan dengan Gideon. Halo bro. Ya bro, saya akan minta bro menanggapi sebuah komentar yang masuk di salah satu video kita. Yaitu orang itu menyatakan bahwa begitulah kenyataannya orang Kristen. Pemahaman pemahamannya ayat yang jelas selalu dipelintir dan diterjemahkan sesuai dengan doktrin gereja. Artinya kitabnya hanya sebagai tameng, tapi sehari-hari mereka mengikuti alur doktrin. Jadi bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Silakan bro. Ya, terima kasih bro. Yang penting yang orang Kristen lakukan, yang betul-betul orang Kristen lakukan ya. Yang terpenting adalah memusatkan doktrin itu kepada firman Tuhan. Kalau apakah di lapangan kita bisa katakan semua orang memusatkan doktrin kepada Tuhan? Tidak juga. Banyak gereja yang memusatkan doktrin memang bukan kepada firman Tuhan, tetapi kepada manusianya. Banyak juga. Dan kami sebagai orang Kristen pun tidak menolak hal itu. Hal itu benar adanya. Tapi sebagai manusia yang dimana kita tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kekurangan, itu adalah bagian-bagian dari kekurangan. Ya, itu adalah bagian-bagian dari kekurangan. Kami juga tidak menolak sejarah kelam, ya, sejarah kelam di dalam era abad awal kekristenan. Tapi itu manusianya. Sedangkan firman Tuhan itu tetap sama. Dan orang Kristen memusatkan itu terhadap firman Tuhan. Memusatkan doktrin berasal dari biblical. Apa kata firman Tuhan? Nah, maka itu ada pembelajaran, pengkajian bahasa asli ini. Karena zaman dulu satu satu kata saja bisa bisa punya berapa makna ya. Jadi itu dikaji, dipelajari. Sehingga kalau jawabannya sudah nggak sesuai konteks, ya, ya sudah nggak masuk, aneh. Yang misalkan cerita dari pertama lurus, terus tiba-tiba, loh ini nggak nyambung sendiri di sini gitu kan. Terus kami masakan kami mau berkata bahwa oh iya tafsiran orang itu benar ya, tidak. Kami bukan memelintir, kami bukan memaksakan terjemahan gereja, bukan. Tapi itu jelas. Yang kami gunakan adalah Textus Receptus dari tahun 1400-an. Ya, terjemahan paling tua. Dan pelajaran berdasarkan buku-buku, pelajaran berdasarkan pemikiran-pemikiran, kajian-kajian, analisa teks, dan sebagainya. Yang semua pada akhirnya berujung kepada melihat kembali kepada Alkitab. Kami bisa saja baca banyak teori, banyak interpretasi, banyak tafsiran, iya. Tapi pada akhirnya kami kembalikan lagi. Apa kata firman Tuhan? Apakah firman Tuhan tuliskan begini? Apakah kalau pandangan kami, pandangan manusia yang berdosa ini seperti ini,
apakah itu akan bentrok dengan atau kontradiksi dengan ayat yang lain, pemahaman yang lain. Itulah yang disebut Alkitabiah. Jadi kembali, ujungnya adalah kembali kepada Alkitab. Ya, jadi nggak ada orang Kristen, ya sebagian mungkin yang nggak belajar ya pahamin aja lah. Itu memang bagian dari kekurangan. Gitu. Ya, terima kasih bro. Iya bro, pernyataan selanjutnya dia menyatakan bahwa mereka mengikuti alur doktrin yang mereka terima dengan simbol imani saja. Jadi ya udah, setiap doktrin imani aja tanpa perlu dipelajari secara dalam. Bagaimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Ya itu saja kan sudah tidak tepat dengan seperti apa yang Tuhan sampaikan. Bagaimana sistematika Tuhan ajarkan manusia untuk mengenal Tuhan bahkan dari Adam. Alkitab sudah menyatakan kalau belajar betul-betul. Tuhan sebenarnya suruh Adam belajar. Memang di Alkitab kejadian 1 sampai kejadian 3 itu nggak kelihatan kalau hanya baca sepintas saja. Kalau tidak ngerti. Ya, jadi dari Adam itu belajar. Waktu Adam jatuh, Tuhan Tuhan eh, terlibat dengan para tokoh-tokoh, bapak-bapak Israel, ya. Itu kan semua pembelajaran sampai kepada bangsa Israel keluar dari Mesir, ditekankan lagi sama Tuhan di dalam Ulangan 6. Berjalan, berjalan terus, baca kita para nabi dan sebagainya. Itu Tuhan tekankan selalu. Yesus ketika datang, dia menekankan tentang amanat agung, yaitu pemuritan. Ingat bahwa pemuritan bukan kristenisasi, ya. Bukan kristenisasi, bukan. Nah, jadi itu Yesus berbicara tentang pemuritan. Kenapa ada itu? Ya ada dalilnya. Kalau saya jelasin di sini, memangnya Anda mau membaca Alkitab dan memahami Alkitab? Anda berpendapat karena di sini Anda sudah bilang Alkitab Kristen itu salah. Yang paling benar saya. Ingatlah, ingat bahwa Anda adalah orang berdosa juga. Anda juga bisa menginterpretasikan Islam salah. Meskipun Islam mengajarkan yang baik, Anda bisa melakukan yang salah. Jadi coba Anda pikir kembali. Pantaskah saya mencap agama orang lain salah? Kalau Anda orang berdosa, jangan cepat-cepatlah cap orang lain. Introspeksi dulu dosa Anda. Ya. Video ini juga hanya nanggapi doang. Video ini tidak berkata bahwa mereka semua salah. Ya, mereka semua enggak. Kami hanya menanggapi pembacaan Alkitabnya aja. Demikian. Iya bro, yang terakhir bro, melanjutkan yang tadi bro nyatakan bahwa video kita hanya menanggapi mereka, saudara-saudara Muslim tadi, dan yang kalau kita lihat dari komentar-komentar yang ada bahwa banyak dari mereka tidak 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 uh, seperti marah gitu bahwa kita menanggapi saudara-saudara Muslim, sehingga kita lihat banyak sekali komentar bahwa ayat-ayat dipelintir lah, bahwa kita pakai asumsi lah, bahwa seakan-akan kita tidak pantas untuk menjelaskan Alkitab. Yang pantas menjelaskan Alkitab itu saudara-saudara kita yang sudah menjadi mualaf. Bagaimana bro menanggapi hal yang terjadi ini bro? Silakan bro. Ya biarkanlah kalau memang itu mereka belum dewasa secara pemikiran. Ya biarkanlah. Kebiasaan orang yang belum dewasa adalah orang yang tidak bisa menerima perbedaan. Lebih suka mendengar apa yang ingin didengar. Lebih suka orang lain mengatakan apa yang ingin dia dengarkan. Kalau orang lain mendukung dia, dia suka itu. Orang lain berbeda dengan dia nggak suka. Itu namanya belum dewasa.
Jadi kalau pendapat itu datang dari orang yang belum dewasa, secara mental, secara pola pikir, saya rasa kita nggak perlu menanggapi hal itu. Ya, karena saya banyak bertemu orang yang sudah memiliki sikap yang lebih dewasa. Jadi Anda membela Islam justru menimbulkan nilai yang buruk di mata saya. Dengan cara Anda ya. Tapi ada beberapa teman saya yang mengagumkan meskipun beliau Islam. Belajarlah untuk dewasa terlebih dahulu ya baru berpendapat. Harus banyak dulu. Dewasa yang saya maksud di sini bukan umur aja. Anda boleh umur 18, 20, 20-an boleh. Tetapi yang menjadi dewasa adalah ketika Anda mau terjun ke dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu nggak bisa hanya melibatkan otak saja. Harus dewasa di dalam pemikiran otak, iya. Ilmu pengetahuannya, iya. Tetapi Anda harus ingat juga bahwa jiwa itu ada di dalam otak juga. Ya, yang kalau kita sebut psikologis, ya, psikologi seseorang itu berada di dalam otak juga. Jadi untuk membahas sesuatu itu tidak hanya dibutuhkan yang namanya, oh saya tahu ini, saya tahu itu, tidak. Tapi dibutuhkan suatu kedewasaan dari mental. Kedewasaan dari bersikap, berkomunikasi. Ya karena psikologis di sini. Di otak juga. Demikian bro. Iya bro, thank you untuk hari ini sudah menjawab setiap pertanyaan dan untuk setiap Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, kalau video ini diberkati, jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk share video-video kami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.